Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Wabarakatuh. alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nari kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ingkang kula hormati, yang saya hormati Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi, seluruh bahkan pengurus di Ashifa Online, pengajian yang sudah viral seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin mencerahkan dan memberikan kedamaian dan mampu memfasilitasi semuanya yang berkenan bergabung di kelompok Ashifa Online ini. Sangatlah mudah untuk ngaji sekarang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak ngaji. Bahkan di rumah saja sudah bisa, dan ini patut kita syukuri. Yang saya hormati pula seluruh asatid yang terus memberikan support kepada kita berupa info-info ilmu yang mungkin kita lupa, terus ingat lagi, terus lupa lagi, terus ingat lagi. Namun dengan mengingatkan kembali kepada panjenengan kita semuanya, lalu kita ini berhati-hati dalam melangkah dan fokus untuk mengejar kedamaian hati fid dunya wal akhirah. Yang saya hormati pula panjenengan, ya wabil khusus Pak Agus yang pagi ini menyempatkan diri, ya Pak Hedi atau Pak Soeharto biasanya yang mengganti. Alhamdulillah Pak Agus siap, terima kasih. Dan seluruh Bapak Ibu dimanapun panjenengan berada, saya hormat kepada panjenengan, saya support, saya doakan mudah-mudahan tetap bisa istiqomah ngaji di pagi yang indah ini. Setiap pagi ada. Hari ini saya mengganti Ustadz Ikhya, tukar rolling untuk besok insya Allah. Ustadz Ikhya tadi kemarin malam ya, suaranya masih serak-serak karena baru datang dari umroh. Ya mungkin karena suasana di sana masih dingin Bapak Ibu, karena ini semakin Desember, Januari dingin. Dan ditambah lagi ada angin, maka dinginnya bertambah dingin. Mudah-mudahan beliau besok sudah bisa lagi tampil bersama kita untuk share ilmu. Nah, dan semuanya kita, asatid semuanya, seluruh pengurus di pengajian online Ashifa ini, mudah-mudahan Allah memberikan karunia rahmat, dibuka pintu rahmatnya, baik rahmat di bumi maupun di langit. Mudah-mudahan adem, ayem, damai selalu ada pada diri kita, karena kalau tidak itu yang kita dapatkan, berarti ngapunten, iman masih rapuh, iman masih tipis, iman masih remeh. Karena sejatinya kita bilang beriman itu sudah lama. Sudah lama, mulai muda itu bilangnya beriman kepada Allah. Kenapa kok tidak tenang-tenang, tidak damai-damai? Disinilah kedamaian itu sulit didapatkan. Kita mengira bahwa damai itu adalah banyak uang. Kurang apa uangnya orang yang punya banyak uang itu?
Kurang apa artis-artis Korea, artis-artis Jepang itu? Bukankah kita sering mendengarkan ya loh, kita sering melihat di YouTube ya loh, bahwa ada destinasi tempat bunuh diri yang viral, yang paling baik. Jadi di sana itu ada tempat bunuh diri yang paling baik, yaitu di jurang-jurang yang memang justru ada di sana dan dipakai langganan orang-orang yang bunuh diri. Jadi kalau di sana itu ada bunuh diri gitu, kemana ditanya gitu, mau bunuh diri, oh ya sudahlah hati-hati gitu, biasa gitu itu, biasa. Loh, apakah mereka itu tidak punya uang? Artis, uangnya banyak, mereka menuju kemana dunia sampai pucuk diparani dengan uangnya. Ia menganggap bahwa uang yang ia miliki, harta yang ia miliki, fasilitas yang ia dapatkan, itu membahagiakan. Loh, tetapi nyatanya mereka tidak kunjung bertemu dengan yang namanya bahagia itu. Ketika berkeinginan untuk pergi kemana yang menjadikan bahagia, di Texas sana sampai berjudi, ketika sudah dapat uang banyak, pulang sedih lagi, bingung lagi. Mau apa lagi, mau keliling-keliling dunia dengan pesawat pribadinya. Apakah mereka sudah mendapati kebahagiaan itu? Mboten. Nyatanya masih banyak. Saking sumpek, saking ruwet, sampai bunuh diri di rumah. Sampai bunuh diri di tempat-tempat jembatan-jembatan yang memiliki jurang yang dalam itu. Tidak habis. Ya uangnya itu untuk dipakai menjadikan dirinya itu bahagia. Ngapunten. Tidak ketemu Bapak Ibu. Tidak ketemu. Tidak ketemu bahagianya itu. Sehingga jika Allah memang berkenan, ada orang yang dialihkan perhatiannya itu untuk mengenali Islam. Apa sih Islam itu? Apa sih agama itu? Apa sih iman itu? Apa sih hidup itu tujuannya? Apa sih, kenapa sih Allah lahirkan kita di dunia? Terus mau apa di dunia dan mau kemana? Itu dicari akhirnya ketemu. Online dia buka internet gini-gini informasi itu. Ada Kristen, ada Yahudi, ada Buddha, ada Hindu. Dibongkar semua. Mereka tidak mau yang namanya Islam, sudah kadung terkenal, dikenal, dikenal oleh mereka bahwa Islam itu sesat, teroris, dan lain sebagainya. Lalu endingnya apa? Mengenali Islam. Mereka tidak beli itu, tidak dijual Islam itu, dihadirkan untuk jadi pilihan. Dan ketika pilihan itu didapat, oh disinilah jawabannya. Oh panjenengan membaca Al-Quran di salah-salah nih ya cek baca Quran ya dibalan-balan nih ya gak kapok-kapok. Kenapa? Karena tidak penting. Salah-salah di dunia ada yang membetulkan. Tidak pentingnya apa? Ketika di akhirat itu tidak malu. Dan kebahagiaan di dunia disalahkan tetap ikut. Disalahkan tetap. Karena itu kebahagiaan. Karena itu kedamaian. Saya berikan apa ini namanya? Saya berikan slide-nya ya. Saya sampaikan. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi paham atau membantu memahamkan. Yang pertama Bapak Ibu, mampunya sholat. Mampunya sholat. Mampunya kita sholat itu adalah karunia Allah. Begini ya panjenengan, ini ya dengarkan baik-baik ya. Konsentrasi sebentar. Konsentrasi, dengarkan jangan sampai salah paham. Gini loh ya. Saya ulangi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kan diperintahkan oleh Allah puasa. Maka puasa itu akan menghapus dosa lalu dan dosa-dosa yang akan datang, gitu kan. Kita diperintahkan oleh Allah sholat. Sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah perintahkan kita zakat agar bersih jiwa kita dan harta kita.
Allah perintahkan kita itu apa ini? Umroh haji agar sekembalinya itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah memampukan kita melaksanakan sholat. Itu Allah punya rencana besar. Allah mampukan kita sholat. Itu Allah punya rencana besar. Sholat itu menghadap Allah kan. Sholat itu menghadap Allah walaupun arahnya itu sama yaitu Baitullah. Sholat itu kan menghadap Allah. Jadi saya uraikan begini. Kemarin saya jelaskan. Kalau kita itu harapannya itu adalah duniawiyah atau serba dunia ya. Umpamanya begini. Sholat qobliyah subuh ya, sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah subuh. Rok'ataini qoblal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Kan gitu hadisnya. Dua rokaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lalu panjenengan kita semuanya dan kebanyakan orang kelayu, tertarik untuk qobliyah subuh karena hadiahnya besar. Saya berbicara begini ini karena panjenengan sudah umur, tidak SMP, tidak SMU, tidak bangku kuliahan. Panjenengan kita semuanya itu sudah umur, sudah mestinya harus tahu hikmah. Hikmahnya begini. Panjenengan dijanjikan oleh Allah, mula-mula belajar itu dijanjikan oleh Allah hadiah, pahala, surga, dan lain sebagainya. Pikiran kita adalah sebagaimana umumnya pikiran kita termasuk Al-Quran juga menyampaikan. Panjenengan jangan salah paham dengan apa yang saya katakan ini. Ya wajar kalau orang sholat itu mengejar apa yang dijanjikan Allah. Tetapi ngapunten, itu masih kelasnya itu SD, kelas dasar. Kelasnya dasar mengejar pahala itu loh, kelas dasar. Panjenengan qobliyah subuh kok mengejar pahala sebesar dunia dan isinya. Itu kelasnya masih dasar. Loh, apa boleh? Boleh, untuk motivasi itu boleh. Kalau orang pemahamannya sampai hanya di situ saja, terus pulang ke haribaan Allah, sah-sah saja, boleh-boleh saja memang ayatnya ada. Tetapi bagi panjenengan kita semuanya, tidak itu yang dikejar. Saya hadirkan di sini ya, saya putar lebih cepat. Saya putar lebih cepat. Ini Bapak Ibu. Sadarilah dunia itu sudah surga bagi yang beriman. Dunia ini Bapak Ibu, itu surga bagi orang yang beriman. Bagaimana tidak mau Quran itu ya ayem ngono. Itu tidak bisa ditukar dengan uang ayemnya itu loh. Nggak bisa ditukar dengan uang. Panjenengan punya rumah, yang rumah itu dipakai ngaji. Itu tidak bisa ditukar dengan uang itu. Tidak ukuran rumahnya besar, bagus, jelek, atau kecil, enggak. Tapi ukurannya adalah kedamaian yang tidak bisa dibeli di rumah itu. Walaupun rumahnya itu bocor kabeh kena udan. Ya toh. Terus kadang-kadang kena kebanjiran teko njaba mlebu nang omahe. Loh, itu enggak penting jadinya. Kalau di dalam rumah itu ada suara-suara ayat-ayat sucinya. Kalau di rumah itu ada sholatnya, itu harganya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Lebih mahal. Karena apa? Ada kedamaian. Sampai di sini mudah-mudahan paham. Di situ tidak bisa dibeli. Disitulah kebahagiaan. Loh, panjenengan kok bisa ngaji di rumah? Loh bisa, wong barusan tadi pagi ngaji di rumah bersama-sama kita. Lalu dikoreksi. Bahas ayat-ayat Al-Quran. Melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Itu tidak hanya hati saja yang tenang. Ini badan ini merinding loh Bapak Ibu. Badan ini, apa ini? Kulit-kulit ini kayaknya apa itu ya? Merinding gitu. Berdiri-berdiri gitu. Apa? Bulu-bulunya itu berdiri. Kenapa? Disitulah reaksi kedamaian. Setelah baca itu nyapan enak gitu. Habis ngaji itu loh. Tidur lagi jam 7 itu. Isosok ngono.
tambah sek turune karena wis nyaman. Ya gak lek ibu-ibu ngene iki ya wis gak iso turu kecuali sing ngantuk. Kok bisa itu loh? Kok bisa itu loh dunia itu dianggap apa gitu? Enggak, ujian. Iya, iya tempat ujian, betul tempat ujian. Tapi bagi yang beriman itu kan bukan ujian, tetapi untuk meningkatkan derajat keimanan. Karena Allah turunkan segala macam cobaan demi cobaan. Itu menaikkan derajat, bukan untuk karena kesalahan kita, bukan. Karena dunia ini surga loh Bapak Ibu, bagi yang beriman. Saya teruskan ya, saya teruskan. Nanti topik nomor 2 tadi saya jelaskan. Sadarilah semua isi surga sudah ada di dunia. Lho panjenengan percaya napa mboten bahwa isi surga itu sudah pernah ada di dunia? Bukankah ada air bersih yang mengalir isi surga? Air yang jernih yang tak berubah warna dan rasanya, ya. Mimmain ghairi asin. Air yang tak payau. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Nah, coba diterjemahkan. Ayo boleh, monggo minta tolong dong. Surat yang nomor 47. Surat Muhammad itu ayatnya, kalau tidak salah 15, ayat 15. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Fiha anharum mimmain ghairi asin. Dan seterusnya itu ya. Ayo yang sudah ketemu surat 47 ayat yang ke-15. Silakan diterjemahkan siapa yang bertugas, monggo. Bismillah. Wati Ustaz. Taman surga yang dijanjikan kepada Allah, kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai khamr, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih, sehingga khususnya terpotong-potong. Allahu Akbar walillahil hamd. Wes. Apa yang disebutkan isi surga tadi itu kan sudah ada semua di dunia. Siapa yang menolak adanya benda-benda itu, makanan-makanan, minuman itu belum ada di dunia? Sudah ada. Loh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita itu orang yang beriman itu tidak gampang gumun ya. Ya yang gumun itu ya tidak apa-apa sih. Tapi kalau kita sudah usia gini, tidak gumun. Nggak gumun apa? Seperti ayat 133 surat Ali Imran itu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kan begitu ayatnya. Ya. Dibaca Ustaz. Iya, silakan. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagi kita ya lek gumun ya gak apa-apa, panjenengan pekagum ya nggak apa-apa, bahwa tempatnya manusia nanti surganya itu seluas langit dan bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan mencerna ayat-ayat yang lain ya, bumi dan isinya, langit ini semuanya adalah milik kita. Sudah Allah berikan ya gambaran surganya itu diberikan di dunia ini, yaitu berupa bumi dan langit saisine itu loh. Itu diberikan kepada kita. Ayatnya boleh dibuka di dalam surat Al-Baqarah nomor 2. Itu ayatnya itu ayat nomor 22, 22 ya. Betul, 22. 21, 22 itu ya. Jadi
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Wa anzala minas sama. Coba Bu diterjemahkan. Ayat 22-nya. 22-nya ya Ustadz, siap. Ye. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di situ ada kata-kata di tengah-tengah tadi. Rizqal lakum. Untuk kalian semuanya. Bumi, langit, semua isinya. Rizqon lakum. Loh, udah kita sudah mendapatkan surga di bumi. Seluas langit dan bumi ini milik kita. Bukankah ada ayat yang lain yang membantunya? Yaitu di surat Al-Anbiya ya. Di surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Surat Al-Anbiya. Ayatnya ayat yang ke 105. Dan, Boleh diterjemah? dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Al-Zikr Lauh Mahfud bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wes, ayatnya sangat banyak sekali bahwa kita ini sudah dihadiahi di bumi, di dunia ini oleh Allah. Bumi tempat tinggal sebesar langit dan bumi ini. Tempat tinggal kita. Lah, persoalannya panjenengan kok ngumun di akhirat bahwa tempat surga kita itu sebenarnya seluas langit dan bumi di surga itu. Surga kita itu. Loh kok ngumun? Lah kok panjenengan kok terlambat? Wong sudah di dunia ini Allah sudah berikan, wariskan semua benda-benda yang ada ini. Fasilitas yang ada di dunia ini. Untuk orang yang salih kok. Untuk orang yang beriman kok. Jadi bumi yang ada ini adalah fasilitas yang kita miliki. Yang indah ini. Yang luar biasa ini. Panjenengan kalau membrowsing ya. Yang namanya gunung-gunung di dunia ini. Keindahan-keindahannya panjenengan tulis. Keindahan-keindahan. Warna-warninya luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Walaupun surga itu mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala hatorobikol bihi basyar. Tidak mungkin telinga pernah mendengar, melihatnya, mata tidak melihatnya, hati pun tidak terbersit gambarannya. Ya lebih indah toh. Ya benar lebih indah. Tetapi miniaturnya sudah ada di dunia ini. Nah, apakah ketika kita sudah paham dengan apa yang sudah diberikan fasilitas ini oleh Allah, lalu dari mana kita bisa membeli dunia ini? Nggak bisa dibeli, dan di sini adalah kenyamanan hidup. Panjenengan kemana pergi bisa toh? Menikmati di mana tempat, pergi ke sana bisa. Dan itu tidak seperti orang kafir bepergian. Karena bepergiannya orang yang beriman itu adalah telaah, tadabur. Bahwa ayat-ayat Allah ini ada yang di luar ayat-ayat Al-Quran. Yaitu yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah itu. Ya Allah, kok luar biasa gunung begitu. Ya Allah, kok luar biasa ya perjalanan. Ya Allah, dan lain sebagainya. Semua itu ngapunten kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan uang. Tidak bisa dibeli. Kok panjenengan ya ada acara kemana itu, Bu. Kok panjenengan bilang mahalnya? Berarti panjenengan belum bisa menelaah li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wasaif. Kenapa orang Arab dulu itu rihlah, berjalan-jalan? Kenapa agama ini sampai viral ke dunia? Itu karena perjalanan-perjalanan para nabi, para sahabat dan seterusnya.
sahabat-sahabat beliau para nabi itu keliling, berjalan-jalan kemana-mana. Lah kok diam saja? Bagaimana bisa syiar Islam itu diterima oleh kebanyakan manusia dunia? Sehingga ada kata rihlah, kok mahalnya? Lalu berarti panjenengan mengukur ilmu itu dengan harta. Kalau masih mengukur ilmu itu dengan harta, maka panjenengan akan sedih jika tidak terlayani. Panjenengan akan menyesali jika apa yang diingini itu tidak terpenuhi. Padahal ketika kita mengadakan rihlah, perjalanan, bepergian, itu settingan pikiran kita. Ya Allah, betapa luasnya alammu. Ya Allah, betapa indahnya dunia. Ya Allah, betapa luar biasanya ini, itu, dan sebagainya. Itu settingannya sudah ada. Sehingga satu poin saja yang kita dapat dari ilmu dalam perjalanan, maka kita akan sudah mendapati satu ilmu dan satu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dapatnya banyak. Betapa cahaya demi cahaya menerangi jiwa kita yang akhirnya pulang dari bepergian yang berisi ilmu, itu hati tambah nyaman, tambah seneng. Bukan hati tambah ruwet, kok gini ya, berarti panjenengan belum murni niatnya. Nah, tidak bisa dibeli kebahagiaan begitu. Berarti standar panjenengan masih duniawi. Standar kita masih dunia. Bukan standar ilmu yang harus dibawa dalam perjalanan jauh menuju ridhonya. Terus, saya tambahi lagi. Ketika kita sholat Bapak Ibu, ya terus membayangkan dapat ini, dapat itu, pahalanya besar, sodako pahalanya besar. Panjenengan masih ini ya, terjaga toh? Masih terjaga toh? Wis pokoknya sering-sering tak ini, tak sopong ngono. Kalau sapaan waktu sanlat kan beda. Ya toh? Halo, kan gitu. Aman Pak Wes Ustaz. heboh toh, heboh. Ya kene yo gak iso halo apa jenengan yo menengen ae ya wis gak apa-apa. Wis alhamdulillah wis ngene iki ya gak iso halo-halo ya. Gak iso hai-hai. Alhamdulillah, semangat sekali, semangat luar biasa. Nah, tak baleni lagi. Panjenengan kok bayangkan surga itu di akhirat. Itu kok isinya dunia. Isinya kok masih dunia. Allah kan gambarkan tadi itu. Bahwa surga yang ada di akhirat itu isinya itu. Ini Pak. Bapak Ibu, isinya kan ini. Tadi kata-katakan ada madu juga gitu toh. Di surat 47 ayat 15 tadi itu loh. Ada madu. Madu itu loh sudah kita minum di dunia ini. Apa? Kenapa cari di surga itu cari madu? Ngapunten ya. Ngapunten, saya tidak mengatakan hal-hal yang melebihi, ya mendahului itu. Tapi endingnya panjenengan nanti bisa, maksud saya bisa ketemu. Jadi jangan sampai di skip, jangan sampai nanti kepotong jenengan. Terus apa Ustaz Muhtarin jelas nih menyalahi Al-Quran. Boten. Jadi tak teruskan ini. Panjenengan perhatikan dengan baik-baik. Madu sudah ada di dunia Bapak Ibu. Ada apa gumun-gumun perkara madu di akhirat? Loh Ustaz, madu di akhirat itu kan ya tidak bikin kita itu kena gula. Madu di akhirat itu kan ya berupa sungai Ustaz. Besar itu. Iso adus. Lah iya. Lah panjenengan di dunia apa nggak pernah mandi madu? Sampai tadi lagu ngono loh, mandi madu kan gitu itu sampai tadi. Artinya madu itu sudah kita minum di dunia ini. Dan itu makanan surga. Ada ini Bapak Ibu, susu. Lah panjenengan sudah minum susu kok. Loh ada apa gumun surga ada susu loh. Kenapa yang dikejar itu surganya yang berfasilitas dunia? Ya saya sendiri enggak gumun, sama sekali enggak gumun. Ada sungai madu, biasa saja. Wong madu itu sudah ada di dunia kok. Ada lagi khamr, itu tadi disebut
Dari anggur itu ada gambarnya anggur. Semakin katanya, semakin lama disimpan di kendi atau alat penyimpan yang dari periuk itu, ya, yang dikemas, yang dibentuk itu, ya, itu semakin lama, 50 tahun, 100 tahun, 150 tahun, itu bertambah mahal, katanya bertambah enak. Bahkan satu sloki itu, kecil itu, yang seteguk saja itu, jutaan harganya. Karena lamanya disimpan, terjadi fermentasi begini, begitu katanya loh. Katanya, saya kan hanya katanya saja. Sampai ada saya punya santri itu bagian ngincipi, bagian nester apa jilat, apa itu namanya? Homer itu. Dulu ada pabrik Homer di daerah Ngagel situ yang sekarang itu dulu itu namanya Bir ya, pabrik Bir ya. Itu dia bagian itu santri saya, santri ngaji. Bagian minumi, ngincipi gitu itu sedikit. Loh sampean kok iso kerja ngono iku ya apa halal? Kita kayak ngaji Ustaz ya halal. Gak iso. Gak iso gak diterima ngaji sampean. Sampean metu ae. Akhirnya keluar, beneran keluar. Keluar terus ya bekerja yang lain yang lebih halal. Jadi Allah memberikan petunjuk. Akhirnya saya bekerja di situ lagi. Loh, kok ngumun dengan khamr? Ya khamr di dunia haram Ustaz, di akhirat itu halal. Wes, dari fasilitas yang diberikan oleh Allah di akhirat atau di surga itu fasilitasnya. Tetapi panjenengan tahu ndak, fasilitas tertinggi yang itu mungkin sulit untuk didapatkan. Mungkin sulit untuk didapatkan. Yaitu melihat wajah Allah. Itu Bapak Ibu. Fasilitas surgawi yang tadi disebutkan ada khomer, ada madu, ada susu, ada air yang ada pokok panjenengan bayangkan laki-laki dapat 70 istri, ya toh, bidadari yang 70 yang cantik-cantik, yang wis luar biasa, itu loh ya. Itu loh ya. Nggak ada apa-apanya dengan ketika Allah memperlihatkan diri untuk penduduk surga itu. Kenikmatannya itu nggak bisa ditukar. Ketika wajah Allah memperlihatkan diri ke dalam atau kepada penghuni surga. Lah kok yang dicari itu tidak Allahnya itu. Kok yang dicari fasilitas surgawi. Nah ini loh yang saya maksud. Jadi ketika ibadah demi ibadah yang kita lakukan, itu akhirnya tidak penting lagi surga apa neraka. Makanya nggak bisa disalahkan ada orang, ada ulama, ada waliullah yang mengatakan, lah nggak penting sekali. Nggak penting sama sekali. Ketika ada orang itu imannya, ketakwaannya di puncak. Kenapa tidak penting? Karena yang penting itu saya bisa melihat Allah itu. Yang tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai dibawa ke langit ketujuh untuk dialog dengan Allah itu tidak bisa melihat Allah. Dan sekali lagi tidak ada yang bisa melihat Allah. Sama sekali tidak ada. Iblis dialog itu tidak melihat Allah. Malaikat yang dekat dengan Allah tidak melihat Allah. Tidak ada satupun makhluk yang melihat Allah langsung kecuali dialog. Tidak ada makhluk ciptaannya yang bisa melihat sejatining Allah. Bapak Ibu, dan Allah perlihatkan. Dalam hadis ada, dalam Al-Quran ada. Allah perlihatkan dirinya kepada hambanya yang dipilih. Loh, di mana ayatnya Ustadz? Surat Al-Kahfi ayat 110. Wis balik-balik iki uraikan mamangkana yarju liqa'a rabbihi. Loh, berarti Allah menyiapkan diri untuk bisa dilihat, untuk bisa dijumpai. Tentu saja kembali lagi Allah persilahkan hanya orang yang pantas saja yang bisa melihat. Hanya orang yang disucikan oleh Allah yang bisa melihat. Gak mungkin orang itu bisa melihat Allah sebelum mensucikan dirinya. Untuk bisa pantas melihat Allah. Apakah kita pantas? Sama sekali tidak pantas.
ndak nutut, ndak kelas. Tetapi karunia Allah, kasih sayangnya lah yang menjadikan kita bisa melihat. Izinnya lah kita bisa melihat. Andalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Izinnya Allah yang berani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keindahan di atas keindahan, cahaya di atas cahaya, kesucian di atas kesucian, kesucian di atas kesucian, yang itu tidak mungkin dilihat oleh kita yang wadahnya dari tanah, yang tak berharga. Seandainya tidak ada iman dan takwa yang kita miliki itu, tidak mungkin kita bisa mendapati kebahagiaan dunia akhirat. Tidak mungkin. Dan puncak kebahagiaan akhirat itu adalah bisa melihat wajahnya. Dan dunia ini, di dunia ini, kenikmatan puncak di akhirat itu melihat Allah. Dan kenikmatan puncak di dunia, kemampuan kita untuk ditakdirkan bisa melaksanakan sholat dan bersujud kepada Allah. Itu tertinggi. Karena iblis tidak mampu melakukannya. Dan manusia yang beriman dan bertakwa yang bisa melakukannya. Karena itu di sini tadi saya sebutkan, yang pertama itu adalah sholat. Sholat. Mampunya kita sholat, itu menandakan tanda-tanda akan mampu melihat Allah atau dimampukan, dipersilakan melihat wajahnya. Dan makhluk manusia bisa melihat wajah Allah. Apakah jin bisa? Yang beriman, yang bertakwa juga bisa jin. Apakah para malaikat bisa melihat? Walaupun terdekat malaikat pemanggul aras, tidak bisa melihat Allah. Makhluk tidak bisa melihat. Apakah tidak berdialog Jibril itu kepada Allah? Jibril dialog kepada Allah, tapi tidak bisa melihat langsung kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sholat 5 waktu itu adalah muwajahah kita di hadapan Allah. Jika muwajahah itu kita lakukan tanpa beban apapun, tanpa mencari apapun kecuali inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan lil jannah, maka itu sudah benar. Berarti panjenengan kita sudah sukses dalam menempuh liku-liku kehidupan dan memilih arahan agar kita tidak mencari yang lain kecuali Allah. Ada orang yang sholat duha agar Allah menambahkan segala apa yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia. Padahal mampunya sholat duha itu sudah cukup bagi kita untuk jaminan bisa melihat Allah. Tentu dalam keadaan mukhlisina lauddin wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lauddin. Kalau nanti tidak selesai Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Saya membahas ini, badan saya ikut merinding. Saya menyampaikan ini badan saya. Karena sebenarnya ini adalah apa ya bahasanya itu pengalaman pribadi atau apa ya off the record ya, off the record itu saya nikmati sendiri. Saya nikmati sendiri kecuali ada orang yang mau untuk diberitahukan hal-hal yang hikmah-hikmah yang ada, maka akan saya beritahukan. Sehingga kalau orang itu membalikkan apa yang dikatakan kepada diri sendiri yang memang belum pantas untuk melihat Allah, maka disitulah hati itu berdebar-debar Bapak Ibu. Apakah yang bicara ini juga bisa melihat Allah? Itu kan begitu. Kan sering saya bilang, saya katakan, si ngomong iki yang dengar telinganya yang paling dekat mendengarkan adalah yang bicara. Antara pembicaraan mulut dan telinga ini kan paling dekat punya sendiri itu. Kalau panjenengan nasihat ke panjenengan itu adalah hablum minannasnya itu nyambung, itu urusan Allah.
urusan Allah. Tetapi kalimat yang saya ucapkan itu urusan pribadi, saya harus menikmatinya juga. Jika panjenengan mendahului menikmati, itu sama dengan saya beli obat, lalu obat itu tidak saya minum agar saya sembuh, tetapi panjenengan yang minum. Panjenengan semuanya sembuh, saya tetap sakit. Lah, tidak mau begitu. Dan obatnya obat hati, itu diantara adalah iman yang ada pada diri kita ini. Sholat yang kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, mampunya kita membaca Al-Quran. Nikmatnya nikmat itu. Dan itu tidak bisa dibeli. Panjenengan kok perhitungan. Kepengen maca Quran kok perhitungan. Kok bayar ya Quran? Bukan perkara bayarnya. Perkara kita itu menikmati indahnya bunyi kalimat itu. Saya itu loh Ustaz, baca itu ya biasa saja gitu. Tidak apa-apa. Mula-mula biasa-biasa saja. Nanti pada suatu ketika Allah jadikan luar biasa. Ketika terhimpit masalah. Ada temannya datang membacakan Al-Quran karena dia sudah tidak bisa melihat lagi. Ada anaknya yang datang membacakan Al-Quran, ada saudaranya datang yang memotivasi. Lalu melantunkan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Loh kok sampean macana Yasin? Loh sampean gak seneng ta Yasin? Ya seneng. Ya wis macana Yasin. Wedi ana sing wedi diwacana Yasin dikira ndongano mati. Lho ana ngono tak wacana Yasin. Le aja diwacana Yasin le kok nang mati ngono ae. Loh ya apa sih mbah iki? Itu mbah saya sendiri. Mbah saya sendiri. Mboten mbah, kula mboten maos Yasin. Kula maos Asmaul Husna. Akhirnya saya baca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, dan seterusnya. Ya Allah, ya Rahman. Jadi, ketika kemampuan kita sudah bisa baca Al-Quran, nanti satu ketika kita nggak bisa baca Quran. Nggak connect. Lalu ada saudara kita, anak kita, tangga kita, teman kita, membacakan ayat, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rasanya tuh enak. Rasanya nyaman. Tadi malam sempat untuk dimintai seorang ibu santri Al-Falah. Karena sepuh santri Al-Falah itu online. Saya tetap ngaji Ustadz online, tidak datang. Lalu telepon saya. Dapat telepon dari Ustadz. Ustadz, suami saya itu stroke. Sebulan ini stroke itu diderita. Bu sudah dibawa ke rumah sakit, sudah ini itu. Karena di rumah sakit nggak ada yang nunggu. Dan ibu itu capek karena pada sepuh nih. Akhirnya dirawat di rumah. Ustadz minta tolong Ustadz. Ada motivasi Ustadz. Saya datang ke rumahnya. Setelah saya datang ke rumahnya, saya dampingi Bapak. Pak, ayo bangun. Terus noleh gitu. Ayo ngaji dulu ya. Ngaji dulu Pak, sebelum ngaji itu saya minta untuk baca istighfar, astagfirullahaladzim, ayo Pak, astagfirullahaladzim. Terus asyhadu alla ilaha illallah ya Pak, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Pirang nih ngaji nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu dadanya itu kayak ini apa itu nangis tapi nggak bisa nangis, dok, lompat-lompat gitu dadanya itu. Kayaknya nangis tapi sebenarnya nggak bisa nangis, apa nggak keluar air mata gitu. Terus dadanya itu tenang, kirain pulang kok nggak ambekan ya, tak pegang dadanya gini tuh, oh masih ada detak jantungnya. Terus ini lagi gerak-gerak lagi gitu sampai selesai doa-doa itu sampai surat An-Nas. Ngapunten bapak ini, ibu ini, ngapunten ya, rumahnya itu besar sekali, rumahnya besar. Saya itu bayangkan lu ada berdua ya, lah rumahnya besar begini ya apa ya gitu. Nah terus ibu itu tak sarankan untuk membalantunkan MP3 atau HP-nya untuk murotal, untuk apa ini loh, doa pagi dan petang itu untuk disetelkan. Dan kebetulan ibu ini ya bisa ngaji, bapak ini ya bisa ngaji. Alhamdulillah saya tanya, Bu, bapak bisa ngaji napa dereng? Sudah Ustaz, biasanya ngaji. Alhamdulillah ya Allah, connect Bu. Jadi
ibunya khawatir, istrinya tadi khawatir kalau ada apa-apa, gimana bapakku begini-begini dan sebagainya. Karena orang lawas dikira punya ini, ini, ilmu ini, gitu loh. Tetapi alhamdulillah ternyata komunikasi dalam hal bacaan tadi itu nyambung, ya, terbukti reaksi tadi. Nah, ketika ada orang yang tidak mampu baca Al-Quran, Bapak Ibu, dalam akhir-akhir hayatnya itu kita sapa dengan Al-Quran, kesulitan Bapak Ibu. Ya mungkin biidznillah terus sadar, terus tobat dalam hati, terus istighfar, terus baca syahadat, wallahu alam ya, terus meninggal tidak apa-apa. Tetapi orang yang bisa membaca Al-Quran itu, memahami, mengamalkan, apalagi itu memperkuat imannya ketika kita bacakan itu. Dan itu tidak bisa dibeli, dihargai. Ngapunten, tidak bisa dihargai. Karena apa? Ketika kita sudah membayangkan nominal harga, di depan kita ada Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran. Lalu kita itu menukar dengan harta. Nggak ada. Kan Allah sudah mengatakan, dan itu penjelasan kemarin. Ya toh? Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun falyuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftadabi. Walaupun dia punya emas sebesar bumi, untuk membeli mampu membaca Al-Quran, itu tidak akan bisa ditukar. Tidak bisa ditukar itu. Kenapa? Ya karena Al-Quran itu milih Bapak Ibu. Biidznillah. Di mana dia akan berlabuh. Di hatinya siapa akan berlabuh Quran itu. Itu milih loh Bapak Ibu. Tidak semua kan dimampukan baca Al-Quran. Ada yang tahu-tahu putus asa, angel terus gak belajar lagi. Berarti memang Allah menolak untuk diberikan di hatinya itu kemampuan baca Quran. Loh alhamdulillah panjenengan kok bisa baca. Walaupun hurufnya tertatih-tatih, tapi kan bisa baca. Itu yang penting. Ukuran pinter baca, bagus bacaannya, atau putus-putus bacaannya, itu tidak penting. Itu tidak penting Bapak Ibu. Yang terpenting adalah keinginan dan kemauan. Keinginan dan kemauan itu besar pahalanya. Dan itu tidak bisa. Orang dirayu, wis toh belajar Al-Quran tak bayar. Perkara bukannya bayarnya, hidayahnya itu. Terus dimampukan koneksi dengan Allah, berdoa dalam segala aktivitas. Ya ada orang itu yang lalai dengan berdoa. Keluar rumah lupa doa, masuk rumah lupa doa, mau makan lupa doa, dan seterusnya. Padahal setiap aktivitas rizq ditata oleh Allah melalui Rasulnya. Ada doa-doa. Membaca Al-Quran ada doa. Yaitu sesudah membaca ada doa. Ya, ketika kita mau makan, mau tidur, ke kamar mandi, keluar rumah, dan semuanya ditata dengan doa. Bahkan melalui tempat perjalanan, lalu banyak orang ada doa. Apa doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan seterusnya. Dimampukan berdoa. Dimampukan bersedekah dan beramal. Itu keinginan untuk mengistiqomahkan. Itu tidak bisa. Ya tidak dibeli. Dan itu ada kebahagiaan. Umpamanya bisa berkumpul dengan para du'afa, ibu-ibu yang kekurangan, ya, yang apa ini penerima bantuan itu ya. Itu doanya itu luar biasa. Dan ketika kita bisa melakukannya dan senang melakukannya, ngapunten, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Yatim ke sana, terus berkunjung ke daerah mana. Sehingga saya pernah berkunjung ke Lombok itu Bapak Ibu. Kita mengunjungi itu 5 pondok pesantren. Panjenengan mungkin yang ada di kelas, yang pernah di Al-Falah, yang pernah bersama saya dengan ke Lombok. 5 pesantren, yang pesantren itu ada yang bagus, ada yang minus. Ya, yang bagus kita berikan ini. Yang minus kita berikan ini. Dikumpulkan di sana anak pondok, ya Allah, penghafal Al-Quran di Lombok. Bangunannya kita bantu ini dan bantu itu dan lain sebagainya. Sampai ke sana. Dan ditemui oleh wakil bupati pada saat itu. Maunya ketemu bupatinya, tapi bupati ada acara, lalu
mampirkan di rumah wakil bupatinya. Di sana itu makannya apa? Daun kelor, jangan bening. Ya Allah, kaget. Ternyata neng kono ya akeh kelor loh Bapak Ibu. Jalan itu rumahnya Ibu wakil bupati ku dadake kelor tok, mangkane kono sayur kelor di jamu makan daun kelor, daun kelor. Makan jangan bening daun kelor. Waduh, enak sekali jagung-jagungnya luar biasa, luar biasa. Dan itu ngapunten sekali lagi tidak bisa dibeli. Ya, kesempatan tafakur dan renungan. Ketika kita sudah dapati ini, ngapunten keterangan ini panjenengan mau beli apa? Mau beli dari apanya? Panjenengan terus paham itu mau beli Allah, mau beli untuk menukarnya dengan apa? Mboten saged ditukar, mboten saged dibeli. Belilah, belilah dengan hati yang ikhlas, hadir dengan ikhlas, memperhatikan dengan seksama. Rasanya itu dulu Bapak Ibu. Untuk yang 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya nanti besok saya ulangi lagi. Mudah-mudahan keterangan ini membuat panjenengan tambah damai, membuat panjenengan tambah nyaman ya. Jangan khawatir bahwa kehidupan kita ini husnudzon dihantarkan oleh Allah, semakin nyaman, semakin damai, semakin tenang dan sudah membuka tangan. Jangan gegem perkara dunia. Sudah dunia harus dibuka, tangan harus dibuka. Nah, ketika kita sudah membuka tangan kita, maka Allah membuka karunia dan rahmatnya untuk kita kembali. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kembali ke Pak Agus.